Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Wahyu dari Research Institute of Socio-Economic Development, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Surabaya. Kali ini kita ada di series riset yang keempat, yaitu menempuh pendidikan tinggi, tapi agak berbeda nih untuk episode kali ini. Kita akan membahas tentang, kalau kemarin sebelumnya kita sudah bahas tentang pendidikan tinggi di level PhD atau doktoral. Nah, pada episode kali ini kita ingin coba mengupas tentang pendidikan tinggi di level master. Dan format acaranya pun sedikit berbeda dibandingkan dengan yang kemarin sudah kita lakukan. Gitu. Kita coba sekarang dibuat kayak semacam, apa istilahnya ini, uh, dialog gitu ya, semacam dialog gitu. Dan nanti bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya melalui kanal YouTube Riset. Oke, untuk episode kali ini kita akan bicara tentang pendidikan tinggi atau di tingkat master untuk negara Malaysia, di mana kita punya dua pembicara spesial. Yang pertama adalah Mas Imam, dan kemudian yang kedua adalah Mbak Nining. Gitu ya. Mungkin secara detail nanti beliau berdua akan memperkenalkan diri gitu. Baik, mungkin untuk yang pertama saya ingin teman-teman kenal semua siapa pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama mungkin Mas Imam bisa introduce yourself, siapa ke teman-teman semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Kemudian ada Nining juga ya. Jadi perkenalkan, nama saya Imam Wahyudin Rawan ya. Atau teman-teman biasa memanggil saya Imam. Saya saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Airlangga di Departemen Ekonomi Syariah. Untuk latar belakang pendidikan, saya mengambil S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Kemudian lulus 2016 dan melanjutkan di tahun 2017 ke International Islamic University Malaysia (IIUM), mengambil program Master of Economics dan baru lulus November kemarin 2019. Selama 2 tahun program. Kemudian selama waktu antara S1 sampai S2 itu menjadi asisten dosen dan sekarang menjadi dosen di Departemen Ekonomi Syariah. Nah, begitu Mas. Kalau beasiswanya Imam dari mana fundingnya? Kalau beasiswa alhamdulillah dapat dari beasiswa LPDP ya, Oke. dari pemerintah Indonesia. Jadi di tahun 2000 batch saya 2016 tapi berangkatnya 2017. Dari LPDP ya. Ya. Oke, itu mungkin introduction dari Mas Imam. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Mbak Nining untuk bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Mas Wahyu dan tim riset yang telah mengatur memanage acara ini sehingga bisa berlangsung gitu, dan semoga nanti bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman yang mau lanjut studi S2 kayak gitu ya. Terus singkat saja ya, nama saya Nining Islamiyah. Saya dulu background studinya S1 akuntansi di Universitas Airlangga. Satu kuliah dengan Imam gitu, tapi beda jurusan. S2-nya di International Islamic University Malaysia, jurusannya Master Science of Accounting gitu. Sekarang ini masih dalam proses studi, semester akhir sedang mengerjakan thesis gitu. Di sini saya under scholarship, yaitu beasiswa Yayasan Hasanah Asia Scholarship. Seperti itu, Mas. Beasiswa Yayasan Hasanah Scholarships. Iya, Asia Oke. Scholarship. Oke, saya jujur baru pertama kali nih mendengar informasi beasiswa ini. Mungkin nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya akan coba elaborasi untuk bertanya tentang itu. Oke, introduction yang sangat baik dari Mas Imam dan juga Mbak Nining. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nining dan Mas Imam yang sudah mau meluangkan waktu. Saya tahu di tengah pandemi yang seperti ini, di tengah kesibukannya masing-masing gitu ya, masih memberikan ruang untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Harapannya informasi ini bisa menjadi semacam informasi dasar bagi teman-teman yang menonton nanti agar bisa mempersiapkan sejak dini kalau memang mereka mau melanjutkan studi ke IUM atau Malaysia secara umum gitu. Nah, semoga jadi ini serinya bisa bermanfaat bagi semua.
Mungkin pertanyaan awal yang saya ingin tanyakan ke Mas Imam ataupun Mbak Nining adalah kenapa sih ngambil master gitu? Kenapa lanjut S2 gitu? Apa yang ingin kalian achieve dengan menempuh pendidikan master? Mungkin Mbak Nining coba dijawab dulu. Kenapa sih Nining ngambil master? Kalau saya dulu pengen sekali bukan hanya ngambil master ya Mas, tapi bisa memperoleh pendidikan maksudnya hingga maksimal seperti itu. Soalnya apa? Ini alasan pertamanya ya. Soalnya saya tinggal di kampung gitu ya, di desa di Tulungagung gitu. Jadi di kampung saya ini masih jarang teman-teman yang melanjutkan kuliah hingga S2 ataupun S3 seperti itu. Jadi dari situ saya ingin sekali bisa melanjutkan pendidikan hingga semaksimal yang saya bisa seperti itu agar teman-teman saya yang di kampung terutama adik-adik yang sekarang masih SD ataupun SMP itu tahu gitu kalau pendidikan itu tidak hanya sampai SMP atau SMA tapi masih ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti itu Mas. Itu yang pertama. Yang kedua karena ketika saya mengambil jurusan akuntansi di S1 saya berpikir nanti profesi apakah yang bisa saya tekuni dan bisa fleksibel untuk saya sebagai perempuan seperti itu. Dan setelah saya timbang-timbang, ternyata salah satu opsinya adalah profesi mengajar atau dosen gitu yang lebih fleksibel untuk seorang perempuan atau calon ibu seperti itu, Mas. Dan yang ketiga, ketika saya melihat di ranah profesi akuntansi, saya melihat masih jarang sekali ahli-ahli yang expert di bidang Islamic accounting seperti itu. Jadi Indonesia ini kan sebagai negara muslim terbesar di dunia ya, melihat kenyataan bahwa ahli-ahli di bidang Islamic accounting itu masih jarang, saya kayak merasa iba ya. Oleh karena itu ya saya memutuskan untuk mengambil master dan mengambil Islamic accounting agar bisa mengisi gap yang ada di Indonesia gitu untuk profesi akuntansi seperti itu, Mas. Oke, jadi memang tadi Mbak Nining pengen jadi dosen karena lebih fleksibel in terms of waktu gitu ya. Kedua Iya, juga dari adanya potensi untuk mengembangkan Islamic accounting di benar-benar. Indonesia. Oke, dan yang ketiga tadi alasannya untuk bisa menginspire orang-orang lain di daerah ya. Mulia sekali. Benar. Oke, kalau Mas Imam gimana? Untuk mengambil master sendiri sebetulnya dari dulu dari S1 saya sudah ngobrol lah sama diskusi sama orang tua. Jadi orang tua melihat bahwa potensi saya begitu lebih ke ranah akademis katanya. Sehingga orang tua set bahwa lebih baik Imam tidak hanya selesai di S1 tapi bisa berlanjut sampai S2 dan kalau bisa sampai S3. Juga orang tua ya bapak itu sudah sampai S2 juga sehingga that's kind of target gitu untuk saya untuk mencapai S2 tersebut. Tetapi di sisi lain memang dengan minat saya di bidang akademis dan juga keinginan saya untuk mendalami bidang akademis dan riset, maka tidak cukup hanya sampai S1, tentu harus dilanjutkan sampai S2. Dan juga dorongan ini tidak hanya dari orang tua, tapi juga dorongan dari dosen pembimbing saya, Prof. Raditya Sukmana dari UNER, yang juga mendorong saya untuk S2, begitu. Kemudian juga di keluarga besar sendiri, terutama ada beberapa paman atau Pak D yang sudah sampai level doktor di usia muda, sehingga itu juga memotivasi saya untuk bisa seperti beliau-beliau bahwa capailah ilmu setinggi-tingginya, agar kita bisa menggunakan ilmu itu memberi manfaat bagi orang lain. Insya Allah seperti itu. Dan juga kenapa juga lanjutnya ke Malaysia sendiri, karena walaupun mungkin bagi sebagian orang IIUM mungkin secara peringkat QS atau lainnya belum terlalu bagus, tetapi bahwa concern saya di sini adalah sebagai Islamic economist gitu ya, atau mahasiswa ekonomi Islam, itu melihat bahwa IIUM ini adalah pusat dari pengembangan ekonomi Islam sejak dulu. Walaupun tidak semua dosen-dosen yang dulu pernah di sana sudah tidak di sana lagi. Misalkan ada Prof. Zubair Hasan tidak di sana lagi, kemudian Prof. Asim Umar dan lainnya tidak di sana. Tapi ketika ada conference, ketika ada event-event terkait ekonomi Islam, pasti IIUM adalah salah satu bagiannya.
atau alumni IIUM, baik alumni dosen maupun alumni mahasiswanya itu berperan di dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia, sehingga IIUM is the right choice, insya Allah. Oke, tapi emang ini ya, dari Imam sendiri pengen jadi akademisi juga, gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu, bahwa ada apa ya, minat dan juga sejauh ini alhamdulillah bisa juga berkontribusi ke teman-teman lah dengan bantuin mereka sejak S1 tutorial dan sebagainya. Ya, saya melihat bahwa memang mungkin minat dan bakat saya di situ seperti itu. Oke, jadi similar dengan Mbak Nining ya, salah satu yang target yang ingin dicapai dengan menempuh pendidikan master adalah menjadi akademisi atau berkarir di dunia pendidikan tinggi. Oke, tadi mungkin satu poin yang belum saya kupas dengan Mbak Nining, kenapa milih Malaysia? Kenapa memilih IIUM secara lebih spesifik itu untuk Nining? Kenapa? Kenapa nggak milih Australia, Singapura, atau negara-negara lain? Iya, karena memang dari motivasinya kan salah satunya saya ingin memperdalam Islamic Accounting ya, Mas. Jadi memang masih beberapa kayaknya masih sangat sedikit untuk universitas-universitas di luar negeri yang menyediakan specialized itu Islamic Accounting gitu, Mas. Dan salah satunya adalah IIUM gitu. Dan selain itu ada saran dari alumni atau senior yang telah lebih dulu mengenyam pendidikan di sana gitu. Kalau misalnya untuk Islamic Accounting lebih baik di IIUM seperti itu. Jadi akhirnya memutuskan untuk mengambil IIUM sebagai pilihan universitas untuk studi lanjut seperti itu, Mas. Oke, jadi memang ini ya, karena pertimbangan Islamic Accounting-nya. Sehingga Nining memilih IIUM. Benar, Mas. Karena jurusannya. Oke. Kenapa nggak consider misalnya di UK ini nih, Durham atau sejenisnya? Kalau Durham itu lebih ke Islamic Finance ya, Mas. Jadi bukan yang kayak jurusannya nanti bukan accounting lagi, tapi udah Islamic Finance kalau misalnya nanti ke Durham. Dan yang kedua alasannya ya kenapa di Malaysia beasiswanya dapetnya di sini, Mas. Benar-benar. Faktor jarak menentukan nggak? Misalnya Malaysia dekat dengan Indonesia, saya jadi bisa lebih punya kesempatan untuk pulang gitu ke Indonesia, itu menentukan nggak buat kalian berdua? Saya sendiri. Kalau saya untuk saya sendiri sebenarnya tidak ya, Mas. Tapi untuk orang tua kayaknya lebih ridho kalau misalnya di Malaysia daripada di negara yang lain. Karena kebetulan saya itu ada beberapa om yang di sini dan sudah ada yang memang domisili di sini gitu, Mas. Jadi mungkin karena saya juga perempuan gitu ya. Jadi orang tua lebih merasa ya ridho kalau misalnya saya di Malaysia. Jadi bisa dititipin ke om-om untuk pengawasan seperti itu, Mas. Oke. Kalau Imam, ada nggak pertimbangan jarak atau makanan even, makanan? Kalau faktor jarak ya, karena gini, posisinya waktu saya lagi S2, istri juga lagi S2 di Jakarta, di UI, sehingga kalau misalkan saya S2 di Malaysia, istri di Jakarta, maka nanti untuk sebulan sekali kopi darat istilahnya itu lebih memungkinkan. Kalau saya misalkan di Durham, mau ketemu rutinan susah, ya, tiket mahal, jarak jauh, jadi ya Malaysia itu dari sisi jarak lebih enak lah. Dan memang waktu itu saya sama istri menyempatkan selama LDM, long distance marriage itu kita sebulan sekali mengusahakan ketemu gitu. Alhamdulillah gitu. bisa. Ya. Dan bisa terjadi itu. Alhamdulillah Allah berikan kecukupan untuk kita bisa ketemu sebulan sekali waktu itu. Oke, alhamdulillah. Kalau dari ini makanan di sana nggak terlalu jauh berbeda ya, Indonesia dan Malaysia? Makanan gimana nih? Kalau saya sih tetap lebih suka masakan Indonesia ya. Karena kalau di sana itu bumbunya terasa berbeda, lebih mirip India kalau saya merasa. Terus juga di IIUM sendiri tidak hanya ada makanan Malaysia, Indonesia ya, tapi ada masakan Bangladesh, ada masakan Somalia, ada masakan Yaman yang ya buat saya mungkin agak susah ya. But sebenarnya overall kalau misalkan untuk makanan masih oke lah gitu dibanding misalkan di Australia, dulu pernah ke Australia tuh emang agak beda banget. Tahu kalau Nini mungkin udah cocok sama di
Kalau sama makanan ini gimana? Cocok ya sama makanan Malaysia? Kalau di sini tuh kan yang masak tuh sebenarnya orang Indonesia semua ya, Mas. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan tidak terlalu ini sih, tidak terlalu gimana-gimana gitu. Maksudnya tidak perlu adaptasi yang gimana gitu. Makan Malaysia pun kayak misal nasi lemak itu sebenarnya kayak udah mirip kayak nasi uduknya Indonesia kayak gitu, Mas. Jadi adaptasinya mungkin cuma di awal aja, setelah itu udah oke sekarang. Terbiasa. Ya. Oke. Oke, gitu ya. I see. Terus kalau selain AIUM, kampus yang bagus di Malaysia menurut kalian apa? Sepengetahuan kalian yang mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman yang Ya. ingin menuju Malaysia. Oke, saya ingin studi master di Malaysia. Mungkin kalian punya informasi terkait dengan beberapa kampus yang bagus gitu untuk teman-teman. Kalau Imam? kampus bagus, number one jelas University Malaya yang sudah top 100 QS itu sangat jelas ya. Apa namanya juga banyak ahli-ahli top. Misalkan di ekonomi salah satu ekonom terkenal di Malaysia ada namanya Jomo, itu Prof Jomo itu dari UM. Walaupun di situ juga mau belajar Islamic Economics pun bisa, cuma lebih ke fikih karena di sana itu Islamic Economics tidak di bawah Faculty of Economics, tetapi di bawah Akademi Pengajian Islam, sehingga basicnya fikih baru kemudian economics. Tapi di situ juga ada ahlinya yang terkenal Associate Professor Asma Abdurrahman. Kemudian juga ada University Science Malaysia, kemudian University Kebangsaan Malaysia, UKM, USM, sama satu lagi University Putra Malaysia. Itu kalau mau yang agriculture, itu UPM itu salah satu yang sangat bagus. Kemudian ada juga University Teknologi Petronas, itu sih. Kalau yang bisa. Kalau Islamic Accounting gimana nih? Ada nggak selain IIUM? Setahu saya cuma IIUM, Mas, yang ada. Kalau misalnya UM tuh UM, UPM itu adanya aja accounting. Accounting, murni accounting. Yang ya konvensional gitu. Oke. Jadi memang untuk yang spesifik Islamic Accounting, IIUM is the place gitu ya? Iya, ya. Kalau mau Islamic Accounting ya IIUM aja kayak gitu. Oke. Satu pertanyaan untuk Imam. Halo Imam. Oke, kalau Nining berarti Islamic Accounting ya, programnya adalah Master of Science in Islamic Accounting, gitu judulnya. Programnya itu Master Science of Accounting, Mas. Jadi accounting kalau di program ya, tapi spesialisnya itu kalau di sini tuh memang kayak Islamic Accounting gitu loh, Mas. Jadi nanti pelajarannya itu dapatnya bukan accounting tapi Islamic Accounting kayak gitu. Oh, tapi secara nomenklatur dia adalah Master of Science in Accounting. Iya, benar. Tapi apa yang kalian pelajari di dalam itu adalah Islamic Accounting-nya gitu. Oh, benar seperti itu, Mas. Oke, apa sih yang membedakan? Maksudnya yang paling secara fundamental membedakan antara accounting dan Islamic accounting gitu, sehingga sampai harus dipisah begitu. Jadi Mas, sebenarnya kalau di sini ini Mas, apa namanya kan ini mix mood ya. Jadi di sini tuh kalau mix mood tuh hanya dapat 4 mata kuliah, terus sisanya tesis. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang mata kuliah, sebenarnya di sini pun Nining nggak terlalu banyak dapat ilmu untuk accounting-nya sendiri sebenarnya. Lebih banyak dapat ilmunya itu pas S1 karena mata kuliahnya kan banyak. Tapi ya di sini tambahannya dapat Islamic Accounting. Nah, Islamic Accounting itu yang gimana? Ya accounting untuk perbankan gitulah, Mas. Mungkin kalau misalnya kayak Imam, anak-anak Ekis yang S1-nya ekonomi Islam, mereka juga udah dapat itu gitu. Tapi kan Nining S1-nya kan bukan itu, jadi belum dapat kan. Dapatnya di S2 kayak gitu, Mas. Ya hampir sama sebenarnya. Sama kayak akuntansi pada umumnya, tapi itu digunakan untuk sektor Islamic Bank, seperti itu, Mas. Oke. Oh, jadi lebih spesifik ke beberapa industri yang berbasiskan ini ya, syariah atau Islam gitu ya, Islamic Bank, kayak begitu ya. Iya, benar. Oke. Tapi secara nomenklatur
dia udah tetap Master of Science in Accounting. Accounting, benar. Oke. Terus tadi Nining juga sempat nyinggung tentang struktur kuliah. Jadi kalau di AIUM itu, khususnya di jurusan Nining itu, master itu terdiri dari 4 semester. Bener nggak? Ya, benar, benar. 4 semester. Kalau 4 semester semester. pertama, itu apa? Kuliah apa? Kalau di sini kan, kalau ini kan cuma 4 mata kuliah. Jadi ini terserah teman-teman. Kalau misalnya mau ambil satu-satu tiap semester sampai semester akhir itu juga boleh. Oh Kalau gitu. misalnya mau ambil 3 di semester pertama, 1 semester kedua gitu juga boleh. Tapi ini kemarin kan ambil semuanya di semester pertama. Jadi 4 di semester pertama plus defense. Terus semester 2 sampai akhir ini tinggal Ngerjain ngerjain tesis tesis. seperti itu, Mas. Iya. Oh, oke. Itu berarti 4 itu adalah mata kuliah wajib di jurusan Nining ya? Iya, mata Apa kuliah aja itu, wajibnya Ning? 4 itu. Apa itu, Ning? Yang pertama, kayak kalau misalnya di sini tuh kalau untuk yang mixed mood tuh, semua pasti dapat research methodology, Mas. Buat bekal nulis tesis kan. Terus yang kedua, untuk akuntansi sendiri, mata kuliah wajibnya itu accounting theory. Terus Islamic accounting kan, spesialisasinya Islamic accounting kan. Jadi dapat itu. Terus yang terakhir itu contemporary issues of accounting. Itu semacam isu-isu terkini terkait dunia akuntansi seperti itu, Mas. Jadi kalau sebelum 4 ini kan dulu itu ada 10 mata kuliah. 10 mata kuliah terus dimampatkan jadi 4 ini. Jadi 10 itu kayak misal di contemporary issues ini satu pertemuan itu dibuat satu mata kuliah gitu ya. Untuk sekarang satu mata kuliah itu dibuat satu pertemuan kayak dimampatkan gitu, Mas. Oke. Ini namanya apa nih? Mix mood. Mixed mood. Ada program lain nggak selain ini untuk Master of Science in Accounting? Itu aja berarti? Untuk akuntansi kan karena peminatnya nggak banyak ya, Mas. Jadi setiap semester itu mungkin yang masuk tuh selalu kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang? Iya, kurang dari 10 orang. Jadi memang hanya satu pilihan itu aja gitu. Oke. Oke, jadi semester awal kalian harus mengambil coursework, which is itu adalah compulsory buat kalian atau wajib. Terus selanjutnya adalah tesis, gitu. Benar. Apakah kalian diwajibkan untuk publish untuk tesis? Nah, atau enggak? Di sini enaknya gitu, Mas. Tidak ada kewajiban untuk publish. Oke. Jadi nggak ada kewajiban untuk publish. Tidak ada kewajiban, tapi memang nanti dari supervisor sendiri akan sangat berharap untuk publish kayak gitu, Mas. Tapi untuk kewajiban gitu nggak ada. Nggak ada. Oke. Selama ngambil mata kuliah atau coursework itu tetap ada exam, UTS, UAS gitu ya, Ning? Ada, Mas, ada. Jadi ada yang dari 4 itu yang ada exam tuh 2. Yang 2-nya ini tugas paper gitu, Mas. Midterm sama final itunya itu kayak tugas paper gitu sama defense. Ini menentukan nggak kamu buat layak untuk lanjut ke nulis tesis atau enggak? Atau ya udah, regardless kamu dapat nilai bagus atau enggak di mata kuliah ini, kamu tetap diperbolehkan mengerjakan tesis atau gimana? Jadi boleh ambil tesis itu kalau IPK-nya di atas 3, Mas. Kalau di bawah 3 nggak boleh ambil tesis, nggak boleh lanjut tesis dulu, harus ngulang dulu. Gitu. Jadi Tapi kalau kami kan di sini tuh dapat supervisor tuh kan dari semester 1. Jadi biasanya teman-teman yang IPK-nya itu belum mencapai 3, udah semester 2 atau 3 itu mereka tetap bimbingan, tapi sebenarnya formalnya mereka sebenarnya belum boleh gitu, Mas. Belum boleh ambil tesis, tapi mereka bimbingan informal kayak gitu. Soalnya kan kalau nggak gitu waktunya akan terus berjalan kan, dan kami juga maksimal kan 3 tahun kan untuk master seperti itu. Oh, maksimal 3 tahun ya di sana? 3 tahun tuh udah maksimal banget, Mas. Kalau misalnya on time-nya ada ya 2 tahun kayak gitu. Kalau bisa jangan 3 tahun gitu ya. Iya. Oke. Oh, jadi once kamu tiba di kampus, kalian sudah di-assign seorang supervisor? Iya, pertemuan kedua gitu sudah ada supervisor. Sudah dikasih supervisor. Jadi pertemuan kedua gitu kita udah ngasih seperti kayak judul, draft gitu, mau neliti tentang apa,
nanti disesuaikan sama supervisornya seperti itu, Mas. Kalau misalnya kita beruntung, kita bisa tetap pakai judul kita kayak gitu. Kalau misalnya kurang beruntung, ya harus ikut supervisor kayak gitu, Mas. Oke, oke, Iya. oke, oke. Kalau Imam, halo Imam. Oh, Imam masih belum ada ya? Oh, Imam seperti yang belum bisa join. 10 orang itu temannya Nining, angkatan Nining, cohort Nining 10 orang. Itu dari mana aja nih? 10. Jadi ini, Mas, 10 orang itu pas waktu Nining masuk itu, sebenarnya kami itu intake-nya, masuknya itu beda-beda. Oh, gitu. Mungkin kalau Nining alhamdulillah kan masuk langsung masuk kelas gitu ya. Kalau di sini tuh kan ada persyaratan bahasa tuh, Mas. Oh, gitu. Persyaratan bahasa di awal kan. Jadi teman-teman yang belum bawa IELTS itu mereka harus ikut tes dulu. Kalau misalnya udah mencapai skor yang disyaratkan, mereka bisa masuk kuliah. Kalau misal belum, mereka harus les dulu kayak gitu di lembaganya sini. Lah, itu 10 orang kelas itu termasuk teman-teman yang udah masuk sebelumnya, tapi mereka harus ambil bahasa dulu kayak gitu, Mas. Jadi memang yang ambil S2 akuntansi di sini, master akuntansi itu dikit banget. Jadi 10 orang tuh bukan semua teman-teman yang masuk seangkatan ini, bukan. Termasuk angkatan-angkatan sebelumnya. Yang belum memulai perkuliahan. Benar, kayak gitu. Oh. Itu ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Malaysia juga ada yang lulusan UK juga, tapi anak Malaysia tapi lulusan UK gitu, Mas. Terus ada yang dari Comoros. Comoros? Baru pertama kali dengar. Comoros. Deket Madagaskar sana lah, Mas. Saya juga belum pernah ke sana, ya. Terus ada yang dari Jordan. Terus ada yang dari Ghana juga ada. Oh, negara-negara Islam juga ya? Negara-negara Islam ya? Ada teman Indonesia juga ada. Oh, oke. Halo Imam, sudah bisa join? Imam? Oke. Oke, Imam, kalau di jurusan Imam itu struktur kuliahnya gimana? Halo? Halo, Imam? Sepertinya halo? Nining, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Mas. Mungkin connection-nya Imam, Mas. Connection-nya Imam ya yang sedang bermasalah. Oh, oke. Oke, saya lanjut sama Nining dulu ya. Iya, Mas. Jadi saya tertarik dengan statement Nining tadi bilang bahwa even dari 10 orang itu masih ada yang belum bisa memulai perkuliahan karena persyaratan bahasanya belum tercapai, gitu kan? Yeah. Nah, jadi saya bertanya lah, terus untuk syarat masuk ke AAUM ini gimana dong? Kalau misalnya mereka secara bahasa belum memenuhi requirements dari kampus. Gimana sih admission kriteria dari AAUM itu? Kok bisa sampai orang belum mengambil IELTS bisa ke sana gitu? Jadi memang persyaratan awalnya kalau saya tidak salah tuh hanya transkrip ya, Mam ya? Ya, jadi to be exact, Mas. Jadi kita tuh cukup bawa ijazah, bawa transkrip, punya paspor, dapat visa, udah. Nanti gitu. Untuk bahasa Inggris, kalau untuk bahasa Inggris amannya itu pakai IELTS atau TOEFL IBT dari kampung, maksudnya dari kampung halaman, dari negara asal. Kalau sudah ada itu dibawa pas daftar ulang IELTS, then it's done. Tetapi ketika kita misalkan tidak punya IELTS, tidak punya TOEFL IBT, maka dengan tentu ada nilai minimum ya. Nah, kalau misalkan nggak punya itu, maka kita bisa masuk, tetapi kita harus tes bahasa Inggris di dalam kampus, EPT, English Proficiency Test, ambil EPT di dalam kampus. Ketika di kampus tesnya lulus, maka then
you can admit to the class, ya, kita bisa masuk ke dalam kelas. Tetapi ketika misalkan nggak lulus, maka harus kelas bahasa selama 1 semester untuk nanti tes lagi. Oh, dan apakah ketika proses bahasa itu berarti apakah mahasiswa itu dianggap sedang dalam proses mengambil master atau belum? Belum. Jadi Belum nanti ya. misalkan dia master 2 tahun, terus ada ambil 1 semester juga kelas bahasa, maka ya total 2,5 tahun dia belajar. Tapi kalau kita sudah dari home country kita sudah bawa sertifikat IELTS, itu aman kan di sana? Maksudnya Aman. kita nggak perlu tes Ya. nggak apapun. Nah, requirement minimalnya berapa? Berapa nih? Saya itu minimal 6,5 overall. Oh ya, 6,5 overall, tetapi each aspek tidak kurang dari 6. Oh, oke. Apakah Nining juga sama? 6, Mas. Oh, di Nining 6. Overall 6, ya. Overall 6. Terus untuk subsections dari masing-masing, itu ada minimalnya juga nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Pokoknya overall 6, that's okay, gitu ya. Oke, I see. Terus kalau dari struktur kuliah di Master of Science in Economics-nya Imam, itu gimana? Apakah full coursework atau gimana? Jadi kalau di Master of Economics, Mas, itu total itu ada 42 SKS kalau kita bisa bilang dengan bahasa kita ya, total 42 credit hours. Jadi untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita harus selesai 4 mata kuliah wajib. Microeconomics, Macroeconomics, Econometrics, dengan Islamic Economic Thought. Tetapi untuk menyelesaikan ini kita diberi waktu setahun 2 semester karena 2 akan ditaruh di semester genap, 2 di antara lainnya di semester ganjil, gitu. Jadi ngambil 2-2. Nah, kemudian nanti untuk sisanya bagaimana? Kita ada 3 pilihan, Mas. Yang pertama adalah kita mengambil 13 mata kuliah, berarti total 39 SKS. Terus 3 SKS tambahan itu namanya Applied Research Method. Jadi itu seperti ngambil kelas tapi hanya bikin makalah gitu. Tetapi makalahnya tetap ada dosen pembimbing yang akan mereview dan memberikan nilai. Jadi tidak ada sidang, tidak ada dosen penguji, hanya seorang dosen pembimbing membimbing kita untuk menyelesaikan suatu paper dan itu harus pas untuk lulus. So, 13 mata kuliah plus 3 SKS bikin paper kayak gitu. Yang kedua adalah kita mengambil 11 mata kuliah, ya, 11 mata kuliah 33 SKS. Nah, 9 SKS sisanya itu adalah research paper. Nah, ini mirip dengan tesis di Indonesia sebetulnya kalau saya rasa ya, untuk 9 SKS ini. Nah, yang ketiga, mengambil 8 mata kuliah, berarti 24 SKS, dan 18 SKS sisanya itu disebut sebagai dissertation, master's dissertation, di mana master's dissertation ini itu sudah 50% kualitas dari PhD dissertation. Apa bedanya research paper yang 9 SKS dengan dissertation yang 18 SKS? Kalau yang saya ambil kan yang 9 SKS, jadi hanya satu dosen pembimbing, hanya satu penguji, dan waktunya 1 semester. Tapi yang master's dissertation 18 SKS, ada 2 dosen pembimbing, 2 examiner, dan waktunya bisa 2 semester untuk menyelesaikannya. Bagaimana pemilihannya? Pada dasarnya kita dibebaskan untuk memilih yang mana. Cuma by default kita di-set ke yang 9 SKS. Ketika mahasiswa memilih yang lain, maka dia harus ngomong ke namanya PG Coordinator. Jadi ada semacam Kaprodi untuk S2 dan S3 di tiap departemen seperti itu. Nah, di sini ada untuk accounting sendiri, di economics ada sendiri, dan biasanya depends on the PG coordinator. Ada tipikal PG coordinator yang mendorong mahasiswa lebih baik kamu yang 9 aja, kamu masih punya pengalaman riset tapi juga tidak terlalu sulit. Tetapi ada juga tipe PG coordinator yang mendorong kalau kamu mau dan bisa untuk yang 18 ya just do it gitu. Cuma usually mahasiswa Indonesia kebanyakan di yang 9 SKS karena udah pengalaman di skripsi, maka 9 SKS itu udah kayak mengulang skripsi lagi gitu. Tetapi anak yang Malaysia itu biasanya ngambil yang 3 SKS karena di sana itu anak-anak S1 untuk IAIUM, saya agak kurang familiar dengan kamusnya, di sana itu tidak wajib skripsi, tidak ada skripsi begitu. Tetapi on every courses mereka ada tugas akhir berupa paper. Jadi ya di barat kayak ada
skripsian tiap mata kuliah lah, bisa dibilang seperti itu untuk di S1, sehingga kadang ada beberapa teman-teman lokal di orang Malaysia yang tidak terlalu familiar dengan riset dibandingkan anak Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk strukturnya sendiri, Mas Wahyu, untuk yang 9 SKS research paper itu mirip lah dengan tesis atau skripsi di Indonesia. Artinya background, kemudian ada literature review, ada method, result, and conclusion. Jadi 5 bab kayak kita bikin skripsi atau tesis. Tapi untuk yang 18 itu strukturnya sudah mirip disertasi, di mana the theoretical part is very long. Kemudian metodologinya juga cukup detail, kemudian result bisa sangat tebal, seperti itu. Untuk konteksnya Imam pakai yang 9 kredit ya. Okay. Itu juga ini nggak diwajibin untuk publish atau nggak? Even cuma ngambil yang 9 credits? Enggak. Jadi enggak, di IIUM itu tidak ada kewajiban publikasi untuk di economics ya, di sampai S2. Di S3 untuk PhD economics baru ada. Kalau dulu cukup untuk yang mungkin juga sekedar informasi untuk PhD gitu ya. Kalau dulu cukup publikasi di jurnal internasional gitu aja. Tetapi untuk sekarang kebijakan terbaru, untuk seorang PhD candidate wajib di economics itu wajib publish Scopus 2 untuk lulus. Kalau dulu tidak ada kewajiban publikasi Scopus, tetapi ada comprehensive exam untuk S3. Itu sih. Kalau di master tidak ada. Cuma dosen cenderung akan mendorong mahasiswanya untuk bisa publish, dan memang saya merasa bahwa the way the lecturer giving supervision itu memang enable kita untuk bisa menulis paper yang kualitas jurnal internasional. Itu sih. Oke. Mata kuliahnya cukup banyak ya, coursework untuk di jurusan Imam ya? Iya, cukup banyak ya, cukup banyak pilihan juga. Selain yang tadi 4 yang wajib, ada macam-macam, Mas. Saya sendiri ngambil 12 mata kuliah. Ada di antaranya Economic Development, ada International Trade, ada Islamic Capital Market, ada apalagi ya, Sharia Oriented Public Policy, dan seterusnya. Oke. Beda dengan yang Nining yang cuma 4 mata kuliah, kemudian selanjutnya dilanjutkan riset. Bahkan maksudnya kalian bersekolah di dalam satu kampus, tapi cukup ini berbeda gitu ya sistemnya. Karena gini Mas, untuk kurikulum sendiri independensi itu ada di tingkat departemen. Gitu. Sehingga Imam di bawah Departemen of Economics. Kalau ini Department of Accounting. Iya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya ingin tanya, tadi tuh struktur ini ya, kuliahnya kayak begitu, kita udah ada gambaran gitu. Kalau di accounting, Islamic accounting seperti itu, kalau di economics seperti itu. Nah, mungkin sekarang Nining atau Imam bisa cerita apa yang sekiranya perlu dilakukan bagi teman-teman yang tertarik untuk studi di sana, apa yang perlu di-prepare sejak awal gitu. Misalnya sekarang yang nonton, bayangin aja teman-teman atau adik-adik angkatan kita yang masih ada di S1 atau bahkan SMA yang sudah mau membidik bahwa saya mau sekolah di Malaysia, ngambil master gitu. Kira-kira kalian punya nggak advice, apa sih yang perlu dipersiapkan sejak dini, apa yang perlu menjadi strategi untuk bisa mencapai itu? Iya, mungkin saya dulu ya. Kalau yang saya perhatikan yang pertama tentu untuk teman-teman S1 yang mau lanjut ke Malaysia, tentu satu IPK-nya harus bagus, karena sometimes kampus akan mensyaratkan IPK minimal berapa. Berapa, Mam, rekomendasinya, Mam? Imam ada rekomendasi nggak? Kalau bisa di atas 3,5, that will be very easy to get any opportunity gitu. Oke, ya, IPK. Kemudian ya di atas 3 or 3.5 lah. Kalau bisa lebih tinggi kan lebih baik. Kemudian juga yang kedua dan sangat-sangat urgen itu adalah bahasa Inggris. Karena begini, di satu sisi itu adalah syarat formal untuk bisa daftar. Tetapi di sisi lain juga bahwa bahasa Inggris ini juga menjadi bahasa pengantar dan bahasa ketika kita menulis riset seperti itu. Sehingga mempersiapkan bahasa Inggris tidak hanya formalitas, tapi memang betul-betul dibutuhkan dalam keseharian kita selama berada di kampus. Walaupun ada beberapa kampus yang
bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Misalkan di UKM, University Kebangsaan Malaysia itu mereka karena memang kampusnya didirikan untuk to preserve the Malay language gitu ya sebagai bahasa intelektual dan akademis, maka by default mereka pakai bahasa Melayu untuk menulis karya tulis ilmiah dan harus ada izin khusus untuk bisa menulis di luar bahasa Melayu. Tetapi on general di Malaysia itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, bahkan kalau mau pakai bahasa Melayu itu jauh lebih sulit bahkan bagi orang Malaysia sendiri karena bahasa Melayu itu yang grammarnya itu sangat sulit gitu. Sehingga justru orang lebih mudah untuk menggunakan bahasa Inggris di menjalani perkuliahan di Malaysia. Hal lain ya itu sih secara formal dua itu yang paling utama. Kemudian juga kalau teman-teman misalkan ada pengalaman organisasi begitu sama di kampus S1, itu akan sangat bermanfaat ketika S2 di Malaysia karena komunitas mahasiswa Indonesia sangat banyak dan sangat beragam. Dan nanti dengan organisasi itu kita bisa punya aktivitas di luar kampus yang bisa menunjang juga begitu untuk networking, untuk kita berkegiatan dan sebagainya. Mungkin itu dulu. Oke, saya resume ya. Ada pertama GPA, teman-teman harus bisa achieve, kalau bisa 3,5, that's gonna be very good gitu ya. Dan yang kedua adalah bahasa Inggris, IELTS atau IBT, dan yang ketiga adalah pengalaman berorganisasi. Nah, untuk Nining, ada nggak saran atau masukan gitu untuk teman-teman? Karena Imam kan udah untuk yang S1 ya, mungkin ini untuk yang adik-adik SMA, karena beasiswa Nining itu selain untuk master juga ada yang untuk yang degree atau S1. Oh, jadi beasiswa Nining untuk S1 juga ada? Ada. Oke. Ada, jadi ya mungkin adik-adik yang masih SMA gitu bisa lebih ditingkatin belajarnya, di-maintain nilainya gitu. Maksudnya biar nanti mungkin S1-nya nggak hanya di dalam negeri, tapi juga bisa di luar negeri, kayak gitu. Yang pertama nilai ya. Nilai mungkin 8 atau 9 itu insya Allah udah aman. Terus yang kedua, ya bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya beasiswa Nining tuh hampir setiap tahun kayaknya awardnya itu ada yang dari Man Insan Cendekia gitu. Karena mereka memang bahasa Inggrisnya bagus. Kalau Nining lihat gitu. Mungkin untuk teman-teman yang kalau SMA mungkin kalau misalnya bukan international school kayak gitu ya, bisa latihan bahasa Inggris sejak dini gitu. Kalau memang ingin untuk melanjutkan S1 di luar negeri kayak gitu. Ya yang ketiga mungkin bisa aktif di kegiatan sama sih kayak Imam, aktif di kegiatan organisasi sekolah kayak di OSIS atau mungkin di pramuka atau PMR atau apalah yang nanti bisa ngasih nilai plus buat teman-teman ketika wawancara akhir seperti itu. Pertanyaan saya banyak nggak nih dari teman-teman Indonesia yang dapat beasiswa S1 dari program Yayasan Nining, beasiswa Nining tadi? Jadi kuotanya sebenarnya tiap tahun itu sebelumnya untuk S1 tuh 5 orang, Mas. Untuk S2 2 orang. Oke. Tiap tahun Jadi seperti itu. tiap tahun ada jatah 5 orang untuk S1 dan 2 orang untuk master. Untuk PhD? Iya. Nggak ada? Untuk PhD, untuk Indonesia saya belum tahu. Sepertinya tidak, Mas. Hanya Oke. untuk Malaysian saja untuk PhD. Soalnya PhD itu kebanyakan memang kalau misalnya beasiswa sana tuh, kalau untuk Malaysia sendiri ya, Mas, selain kalau luar Malaysia kan memang diarahkan untuk melanjutkan ke Malaysia. Tapi kalau untuk Malaysia itu mereka diarahkan untuk melanjutkan ke top 5 the best university kayak gitu, Mas. Jadi kayak Stanford, Oxford kayak gitu. Jadi memang karena biayanya kan di sana mahal juga ya. Jadi hanya dikhususkan untuk Malaysia saja. Oke. Pertanyaan saya, apakah memiliki pengalaman riset itu crucial untuk apply master di sana? Saya melihat sih sebetulnya mungkin untuk syarat wajib sih tidak, tetapi dosen-dosen di sana akan sangat highly appreciate candidate atau student yang punya pengalaman riset karena biasanya dosen-dosen itu punya research grant, punya
program begitu yang membutuhkan bantuan dari mahasiswa, utamanya master ya, sehingga nanti itu juga bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan sambil berkuliah seperti itu. Ya artinya itu poin tambahan lah seperti itu. Kalau saya perhatikan. Oke, jadi itu nggak terlalu ini, tapi bisa jadi poin tambahan ya untuk bisa Ya. apply. Kalau di accounting gimana nih? Kalau di accounting kayaknya sangat perlu deh, Mas. Soalnya kan kami sisanya mata kuliah hanya 4 ya, sisanya research gitu. Kalau misalnya belum ada basic research sebelumnya itu menurut Nining agak Susah. sulit. Agak susah, iya. Oke. Jadi kalau dari Nining, mending ini ya, punya pengalaman sedikit banyak di bidang riset bisa membantu ya. Iya, untuk yang pengen ambil mixed mode atau research only, kayak gitu mungkin harus ada pengalaman riset kayak gitu, Mas. Biar lebih mudah nantinya ketika master. Tapi kalau coursework only kan hanya kayak mini thesis, kayak research paper gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada pengalaman masih bisa lah kayak gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar tesis kayak gitu, kasihan nanti akan susah, agak susah lah buat ngikutin kayak gitu. Apalagi kalau udah master gini, ya Allah, Nadira. Apalagi Halo. kalau udah master kan lecturer tuh membimbing itu bukan yang kayak kita masih skripsi diarahin kayak gitu, bukan. Tapi ya hanya hanya mengoreksi seperti itu, Mas. Tapi arahnya itu harus kita yang menentukan sendiri kayak gitu. Bentar, Nining. Jadi teringat. Jadi di program di AAUM di bawah Department of Accounting itu untuk program master itu ada master by research only yang full riset gitu ya. Ada Nggak yang ada, cuma satu. yang Cuma mix. satu mix aja Yang ya. mix. Coursework Tapi full kalau juga nggak ada. nggak ada, Mas. Itu Oke. kalau research only itu di sini adanya kayak di bidang-bidang sains, misal ICT. Oke. Berarti adanya Kayak cuma gitu. mix ya? Iya. Oke. Kalau di accounting cuma mix aja, mix mode aja. Oke. Kalau Imam di economics? Ya, coursework only itu yang saya sebut pertama itu yang 13 mata kuliah plus mata kuliah nulis paper gitu. Sisanya mix. Nggak ada yang full research. Nggak ada. Berarti bahkan S3 pun untuk di economics Mas harus ngambil course dulu setahun, mata kuliah inti setahun, baru riset. Oke. Tapi ada nggak, Mam, yang ngambil master by coursework doang? Ada. Ya? Biasanya teman-teman Malaysia. Oke. That's the suggestions that teman-teman sudah provide gitu. Mungkin sekarang saya tertarik untuk membahas beasiswanya Nining sih. Mungkin ini jarang banget orang yang tahu gitu ya tentang beasiswa ini. Nah, mungkin Nining bisa cerita sedikit ke teman-teman program beasiswa apa sih itu, untuk siapa, dan apa yang di-cover gitu. Mungkin bisa cerita nih sedikit banyak gitu. Tapi ini dulu ya, Mas. Maksudnya sebelum Nining cerita, beasiswa ini Nining tuh kayak batch terakhir kemarin tuh. Oh iya kah? Mulai tahun 2019 itu beasiswa ini ditutup untuk sementara karena memang ekonomi Malaysia sedang menurun kan, Mas. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya udah dibuka lagi, saya sangat menyarankan teman-teman untuk apply beasiswa ini karena lumayan generous lah, Mas, pemberi beasiswanya. Ini beasiswanya gimana? Secara umum beasiswanya hampir sama kayak LPDP, Mas. Emang fully funded scholarship. Terus tesnya pun hampir sama kayak LPDP. Ada 4 tahapan. Yang pertama kayak tes CV, kita ngirim CV dulu. Jadi emang beasiswa ini lumayan tertutup gitu menurut saya, Mas. Nggak banyak orang tahu ya? Jadi waktu saya dulu tuh tahu beasiswa ini tuh dikasih info sama salah satu teman saya. Dia nggak sengaja cerita ke saya kalau temannya itu dapat beasiswa ini. Akhirnya setelah itu saya kepo. Wah, ternyata ada nih beasiswa lain di Malaysia gitu kan, Mas. Saya ingat-ingat itu, setelah itu setiap bulan saya selalu cek websitenya. Ini udah buka apa belum, Lah, sampai itu tahun 2017, biasanya bukanya itu sekitar 2017 akhir hingga 2018 awal gitu. Akhir tahun
sampai awal tahun gitu range bukanya beasiswa ini, Mas. Oke. Lah, udah saya ikutin kan, ternyata nggak ada info. Nggak ada info sampai suatu saat itu ada temen yang tiba-tiba ngirimin link. Ini beasiswa Hasanah ternyata udah buka loh, kayak gitu, Mas. Akhirnya saya taunya ya bukan karena di website, tapi di link yang dikirim temen itu, kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi memang menurut saya lumayan tertutup lah. Dan itu saya taunya udah H-2 sebelum penutupan beasiswa. Jadi tanggal 19 saya tahu tanggal 21 udah ditutup beasiswa ini. Wow, Jadi mepet jadi memang sekali. dibuat seperti ini atau bagaimana saya kurang tahu, tapi memang menurut saya lumayan tertutup gitu, Mas. Terus untuk tahapan tesnya yang pertama itu kita diminta untuk mengirim CV lewat email. Nanti kalau CV-nya sudah diterima gitu, baru kita dapat form pendaftaran. Kayak gitu. Jadi Oke. form pendaftarannya itu pun di website nggak ada. Kita baru dapat kalau kita udah ngirim CV dan diterima gitu. Habis itu setelah form pendaftaran dikirim, kita ngirim balik form pendaftaran bersama persyaratan administrasi seperti transkrip. Kalau di sini beasiswanya ini minimal 3,5 ya IPK. Terus kelebihannya beasiswa ini dia tidak ada persyaratan bahasa. Oh iya. Iya, itu benar-benar kelebihan beasiswa ini. Tapi memang semua tes itu conducted in English kayak gitu, Mas. Semua rangkaian yang tes itu dalam bahasa Inggris. Yaitu setelah selesai, nanti kalau misalnya administrasi lolos, kita diminta untuk ikut online test. Online testnya hampir sama kayak LPDP, tapi soalnya lebih banyak. Ragam soalnya lebih banyak, seperti itu. Terus kalau misalnya online test sudah lolos, nanti ada 5 orang, kemarin tuh waktu pengalaman saya itu, ada 5 kandidat yang diundang ke Jakarta buat ikut assessment camp. Di Jakarta. Lah, assessment campku itu ngapain aja? Yang pertama ada FGD, jadi kami bertujuh kemarin itu. Yang 2 kandidat untuk ke Harvard University, gitu. Bertujuh itu FGD, terus yang kedua kami dikasih study case, setelah itu diminta presentasi. Yang ketiga ada wawancara awal dengan komite dari Yayasan Hasanah sendiri. Terus yang terakhir itu wawancara akhir, itu dari 5, di wawancara akhir ini tinggal dia ambil 2. Dia ambil 2, itu udah wawancara sama petinggi Yayasan Hasanah, seperti itu, Mas. Dan kalau udah ikut sampai wawancara akhir, insya Allah pasti nanti dapat beasiswanya, seperti itu. Itu sistem gugur? Sistem gugur untuk tiap tahap nggak? Atau tetap 7 dari awal sampai akhir, baru nanti di akhir diumumkan? Jadi pas kami tes itu, jadi ada 3 macam beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Hasanah, Mas. Yang pertama, Ancora Scholarship, itu yang buat S1. Yang kedua, Yayasan Hasanah Asia Scholarship, yang pingin master tujuan Malaysia. Yang ketiga, Yayasan Hasanah Global Scholarship, yang mahasiswa Indonesia yang pingin lanjut ke 5 best university in the world, kayak gitu, Mas. Kemarin tuh teman saya yang 2 lolos itu ke Harvard semuanya. Kayak gitu. Jadi pas wawancara paling akhir itu awardee-nya itu ada 9, Mas. 5 yang untuk Ancora, 2 yang untuk Asia, 2 lagi yang untuk global. Seperti itu. Lah, beasiswa ini yang di-cover apa aja? Yang pertama, buat teman-teman yang laptopnya agak rusak, dikasih uang laptop. Dikasih laptop. Yang kedua, ini tiket pas pertama kita berangkat sama terakhir. Terus yang ketiga, living allowance tiap bulan. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah telat. Maju pernah, tapi telat nggak pernah. Terus yang keempat, uang buku. Uang buku tiap tahun dapat. Terus uang tesis dapat. Sama, jadi kita ini selama 2 tahun itu kayak ada program
leadership kayak gitu Mas, semacam leadership conference tiap tahun seperti itu. Terus untuk pengembangan scholars-nya kayak kita dikasih training-training gitu tiap 6 bulan sekali biasanya kayak gitu. Jadi memang selama 2 tahun di sini tuh kami memang kayak kayak dikasih Dibangun. training-training untuk pengembangan Kalian diri seperti kalian itu. dibangun gitu ya, Iya, dikembangkan secara benar, ini. Oke. benar. Kalau beasiswa ini apa nih yang dicari? Maksudnya kalau LPDP kan leader gitu ya, yang bisa kembali ke negara. Nah, kalau beasiswanya Nining ini apa yang dicari sebenarnya? Kalau beasiswa ini tuh mereka membatasi untuk jurusan kayak economic business administration kayak gitu, Mas. Oh, spesifik ya untuk Economic Business Spesifikasinya untuk Administration. itu. Ya, soalnya memang beasiswa ini tuh dari Excel Axiata sama CIMB Niaga kan. Jadi kalau Oh, oke. kesimpulan Nining, sebenarnya mereka itu ngasih beasiswa ini tuh harapannya nanti kalau lulus bisa ikut bantu jadi manajemennya mereka kayak gitu loh, Mas. Oh, oke. Aha. Tapi kemarin tuh memang Nining kan pengennya jadi dosen ya. Ya Nining udah ngomong dari awal kalau saya pengen jadi dosen gitu. Dan alhamdulillah dilulusin kayak gitu. Mereka fine-fine aja. Iya, Nggak ada ikatan kontrak ya, Nining? nggak ada ikatan kontrak. Jadi mau tetap di Malaysia monggo, mau balik ya silahkan kayak gitu. Enak ya? Tapi memang ini nanti kalau misalnya kami jadi alumni masih misal ada kan tiap tahun tuh ada YKLC Yayasan Hasanah Leadership Conference gitu. Jadi untuk award di Yayasan Hasanah ini baik yang di luar negeri ataupun di Malaysia semua dikumpulkan dalam satu acara kayak gitu kan. Di situ biasanya alumni juga diundang kayak gitu Mas. Jadi itu Hmm. kayak ajang reunian kami kayak gitu. Oh, Alhamdulillah enak Mas. oke. Ada berapa banyak nih alumni program beasiswa ini sejauh ini dari Indonesia? Tahu nggak? Dari Indonesia dari Banyak nggak? Indonesia kayaknya mungkin sekitar 20-an kali Mas ya di grup 20-an yang ya? saya dengan teman-teman di grup. Untuk ini untuk master ya. Tapi kalau untuk S1 insya Allah lebih banyak lah Mas. Soalnya kan kalau S1 per tahun 5 ya. Dan Hmm. dengar-dengar sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya jumlah S1-nya itu lebih banyak. Kalau nggak salah 10 atau berapa itu. Tapi karena masih S1 mungkin ya, mereka masih peralihan gitu. Banyak yang mereka udah diterima, tapi akhirnya mereka memilih kuliah di dalam negeri kayak gitu, Mas. Akhirnya setelah itu di-cut lah kesempatan dari 10 itu di-cut jadi cuma 5 gitu. Oke. Mhm. Oke. Oke, I see. Oke, teman-teman, ini untuk sesi pertama gitu ya. Kita stop sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di sesi kedua gitu ya. Nining dan Imam akan mengeksplorasi lagi informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan stop sampai sini, kita lanjutin next video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.